Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para santri ma'had Fawaid Kang Aswad yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran dari kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matn Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, yang merupakan syarah terhadap matan Aqidah Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah taala. Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan, "Wa la nufritu fi hubbi ahadin minhum." Dan kami tidak berlebihan dalam mencintai seorang pun di antara para sahabat. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, al-ifratu al-ghuluw. Ifrat maknanya adalah ghulu, melebihi batas. Ay la naghlu fi hubbi ahadin minhum. Maka maksud perkataan beliau adalah kami tidak ghulu, kami tidak berlebihan dalam mencintai para sahabat. Kama ghallatir rafidatu fi hubbi Ali radhiyallahu ta'ala anhu ala za'mihim. Tidak sebagaimana berlebihannya orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah Rafidah dalam mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu sebagaimana klaim mereka. Wa illa adh-dhahiru annahum la yuhibbunahu wa la yuhibbuna al-muslimina umuman. Namun yang nampak adalah bahwasannya mereka orang-orang Syiah Rafidah tidak cinta kepada Ali bin Abi Thalib dan juga tidak cinta kepada kaum muslimin secara umum. Faghalaw fihi hatta qala ba'dhum inna Aliyan huwallahu. Mereka orang-orang Syiah berlebihan dalam mencintai Ali bin Abi Thalib sampai-sampai sebagian mereka mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah Allah. Wadzalika fi zamani Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan orang Syiah yang seperti itu, yang menuhankan Ali bin Abi Thalib, sudah ada sejak zaman Ali menjadi khalifah. Fa khaddalahum al-akhadida wa haraqahum bin nari wiratan lillahi azza wa jalla. Maka Ali bin Abi Thalib menyiapkan untuk mereka kayu bakar dan membakar mereka dengan api, karena begitu cemburunya Ali bin Abi Thalib pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Ali tidak rela Allah dilecehkan, Allah dihinakan dengan mengatakan Ali adalah Allah. Sama saja menyerupakan Allah dengan makhluk. Sama saja menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Ali tidak ridha, tidak senang dipuji secara berlebihan, bahkan dituhankan. Bahkan Ali membakar, menghukum orang-orang demikian. Fal-ghuluw mamnu'un. Maka berlebihan dalam beragama itu terlarang. Sawa'un fi sahabati aw ghairihim. Tidak boleh berlebihan baik terhadap para sahabat ataupun kepada yang lain. Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum ghairal haqq." Wahai ahlul kitab, janganlah kalian ghulu dalam agama kalian sehingga kalian menyelisihi kebenaran. Dalam surat Al-Maidah ayat 77. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa." Jauhilah oleh kalian perbuatan melebihi batas. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghuluw. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah perbuatan ghulu, berlebihan dalam beragama. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Wa nahnu nuhibbu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, walakin la naghlu fihim. Maka kita Ahlussunnah mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kita tidak ghulu kepada mereka. Hatta naj'alahum syuraka'an lillahi wa nad'uahum min dunillahi. Kita tidak ghulu sampai menjadikan sahabat Nabi menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala atau sebagai tujuan doa selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian. Kama taf'alur rafidatu wal kuburiyuna, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Rafidah
dan para penyembah kubur. Para penyembah kubur mereka datang ke makam-makam para sahabat, kemudian mereka berdoa kepada makam-makam tersebut. Mereka bernazar, mereka bertabarruk, mereka menjadikan makam-makam para sahabat sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Laisa hadza hubban lis-sahabati. Ini bukan bentuk cinta kepada para sahabat. Hubbuhum biittiba'ihim wal iqtida'i bihim wa taradhi 'alaihim. Maka mencintai para sahabat adalah dengan mengikuti jalan mereka, meneladani mereka, dan ridha kepada mereka. Dan sungguh aneh orang-orang sufi, orang-orang kuburiyun, para penyembah kubur, mereka mengaku cinta kepada para sahabat dan mereka melakukan perbuatan melebihi batas kepada kuburan para sahabat. Namun manhaj para sahabat tidak mereka ikuti. Akidah, cara ibadah, dan tuntunan para sahabat tidak mereka ikuti. Sungguh-sungguh aneh sekali. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan, "Wala natabarra'u min ahadin minhum." Dan kami Ahlussunnah tidak berlepas diri, tidak membenci satu orang pun dari para sahabat. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, "Fi hadza isyaratun ila ar-rafidhati alladziina yatabarra'una min as-sahabati." Dalam perkataan beliau ini ada isyarat tentang Syiah Rafidhah, yang mana mereka berlepas diri dari para sahabat. Mereka membenci, bahkan mereka mengkafirkan para sahabat. Wa khassatan Abu Bakrin wa Umara wa Uthmana. Terkhusus mereka benci terhadap Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Uthman bin Affan. Bal yukaffiruna katsiran min as-sahabati. Bahkan mereka mengkafirkan banyak dari para sahabat. Hadza min at-tafriqi. Maka ini bentuk tafrid, bentuk kurang dalam mencintai para sahabat. Fala nufarritu fi hubbihim li'anna at-tafrita huwa tarku mahabbatihim. Maka kita pun tidak tafrid dalam mencintai para sahabat, tidak merendahkan mereka, tidak meremehkan mereka. Karena tafrid dalam masalah cinta kepada para sahabat adalah dengan meninggalkan cinta kepada mereka, dengan tidak mencintai mereka, dengan membenci mereka. Ahlussunnah adalah kaum yang pertengahan, tidak ifrat, tidak berlebihan, dan juga tidak tafrid, tidak kurang dalam segala hal, dalam segala aspek, termasuk dalam kecintaan kepada para sahabat. Imam Abu Ja'far At-Tahawi lalu mengatakan, "Wa nubghidu man yubghiduhum." Dan kami membenci orang-orang yang membenci para sahabat. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, "Man yubghidu sahabata fa innahu yubghidu ad-dina." Orang yang membenci para sahabat, maka sebetulnya mereka membenci agama Islam. Li'annahum hum hamalatul islami. Karena para sahabat adalah para pembawa Islam, pembawa ajaran Islam, sehingga sampai kepada kita hari ini. Wa atba'u al-Mustafa alaihi salatu wassalam. Dan mereka adalah pengikut al-Mustafa, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman abghadahum faqad abghadha al-Islam. Maka siapa yang benci kepada para sahabat, sejatinya dia benci kepada Islam. Fahadha dalilun ala annahu laysa fi qulubi haula'i imanun. Maka ini adalah indikasi bahwasanya dalam hati mereka tidak ada keimanan. Wa fi dalilun ala annahum la yuhibbuna al-Islam. Dan membenci sahabat Nabi adalah indikasi bahwasanya orang tersebut tidak cinta kepada Islam. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi juga mengatakan, "Wa bi ghairil khairi yadhkuruhum wa la nadhkuruhum illa bi khairin." Dan mereka menyebutkan tentang para sahabat dengan sesuatu yang tidak baik. Adapun kami Ahlussunnah, kami tidak menyebut para sahabat kecuali dengan kebaikan. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, "Ala ma sabaqa." Perkataan ini sebagaimana pada penjelasan-penjelasan sebelumnya. Fala yujuzul khawdu fi ma hasala bainahum.
maka kita tidak boleh berdalam-dalam, berlarut-larut membahas pertikaian yang terjadi di antara para sahabat. Bal yajibul imsaku an dzalika wa la yudhkaru illa bi khairin. Bahkan wajib bagi kita untuk diam terhadap hal tersebut, kita menahan diri, dan hendaknya kita tidak menyebut para sahabat kecuali dengan kebaikan. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan, wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun. Mencintai para sahabat adalah bagian dari agama, adalah tanda keimanan dan tanda kebaikan. Dan membenci para sahabat adalah kekufuran, kemunafikan, dan kedurhakaan. Syekh Al-Fauzan mengatakan, hadza aslun 'azimun yajibu 'alal muslimina ma'rifatuhu. Ini adalah kaidah yang sangat agung yang wajib untuk dipahami oleh setiap muslim. Wa huwa mahabbatus sahabati wa taqdiruhum, yaitu mencintai para sahabat dan memuliakan mereka. Lianna dzalika minal iman, karena mencintai dan memuliakan para sahabat adalah bagian dari iman, bagian dari akidah yang benar. Wa bughduhum aw bughdu ahadin minhum minal kufri wan nifaqi. Sedangkan membenci para sahabat atau membenci satu saja dari sahabat Nabi, ini adalah kekufuran dan kemunafikan. Wal anna hubbahum min hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga karena mencintai sahabat, ini adalah bentuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bughdahum min bughdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan membenci para sahabat, ini juga bentuk membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan, wa nuthbitul khilafata ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Awalan li Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kami Ahlussunnah menetapkan, maksudnya meyakini khilafah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, khilafah tersebut diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tafdilan lahu wa taqdiman ala jami'il ummati. Sebagai bukti keunggulan beliau, dan bahwasanya beliau adalah manusia yang paling utama dari seluruh umat setelah para nabi. Jadi manusia yang paling utama setelah para nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma li Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian kekhilafahan yang kedua atau khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma li Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian khalifah yang keempat baru Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Wa hum al-khulafa'ur rasyiduna wal a'immatul muhtaduna. Dan mereka berempat adalah al-khulafa'ur rasyidun, para khalifah yang mendapatkan petunjuk, dan mereka adalah para imam yang mendapatkan petunjuk. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, "Lamma faragha mimma yajibu lis-sahabati min al-mahabbati wal wala'i wa tarku bughdihim wa bughdi man yubghiduhum wa 'adamu tadakhkhuli fi ma jara bainahum." Setelah Abu Ja'far At-Tahawi selesai membahas tentang wajibnya cinta kepada para sahabat, loyal kepada para sahabat, dan juga tidak boleh membenci mereka, dan wajibnya membenci orang-orang yang membenci mereka, dan tidak berdalam-dalam dalam membahas pertikaian yang ada di tengah mereka. Syara'a fi dzikri khilafati ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Ja'far melanjutkan penjelasan tentang kekhilafahan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya 'ala an-nahwi alladhi dzakarahu. Dan urutan kekhilafahan setelah Nabi itu sebagaimana yang beliau sebutkan. Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaddama Abu Bakrin lis-salati fi akhir hayatihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam salat di masjid di akhir-akhir masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Padahal di zaman itu imam sholat itulah imam negara, pemimpin negara. Wa fi hadza isyaratun ila khilafatihi. Maka di sini ada isyarat dari Nabi tentang kekhilafahan Abu Bakar. Seolah-olah Nabi memberikan isyarat, setelahku yang menjadi pemimpin adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka ini salah satu dalil bahwasanya khalifah yang pertama memang adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dalilnya adalah penunjukan Nabi SAW kepada Abu Bakar untuk mengimami sholat. Jadi kalau ditanya siapa yang mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, jawabannya adalah Nabi SAW secara isyaratan, secara isyarat. Walidzalika qala sahabatu lamma baya'uhu. Oleh karena itu para sahabat ketika membaiat, ketika mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, mereka berkata, "Radiyaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidinina ala nardaka lidunyana." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha kepada engkau wahai Abu Bakar dengan menunjuk engkau menjadi pemimpin agama kami, maksudnya pemimpin salat. Karena salat adalah urusan agama. Ala nardaka lidunyana. Kalau begitu bukankah seharusnya kami ridha engkau wahai Abu Bakar menjadi pemimpin urusan dunia kami, urusan kekhalifahan. Ketika Nabi memilih engkau menjadi pemimpin salat, yang mana salat itu urusan agama, maka engkaulah yang paling layak untuk mengurusi, memimpin urusan dunia kami, yaitu urusan negara, urusan kekhalifahan. Fabaya'uhu, maka ketika itu pun para sahabat membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Walima li Abi Bakrin min as-sawabiqi al-'azimati qabla al-hijrati wa ba'daha. Demikian juga alasannya kedua karena Abu Bakar As-Siddiq punya jasa-jasa yang besar sebelum hijrah bersama Nabi dan juga setelah hijrah. Wa huwa awlan nasi ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah manusia terbaik ketika itu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah alasan-alasan kenapa para sahabat mengangkat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian thumma ba'dahu Umar bin Al-Khattabi bi'ahdin min Abi Bakrin. Yang menjadi khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dengan penunjukan langsung dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi bagaimana Umar bin Khattab bisa naik menjadi khalifah? Jawabannya dengan ditunjuk oleh khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma Uthmanu bi'ijma'i sahabati biikhtiyarin min ashabi syura. Kemudian khalifah yang ketiga adalah Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau ditunjuk menjadi khalifah dengan ijma' para sahabat, dengan cara dipilih oleh para sahabat yang termasuk ashabus syura. Itu para sahabat yang memang layak untuk bermusyawarah dalam urusan negara. Maka syura, musyawarah dalam Islam itu bukan melibatkan semua orang, tapi hanya orang-orang yang layak saja. Alladzina ayyanahum Umaru qabla wafatihi min al-ashratil mubasysyirina bil jannati. Yang mana ashabus syura ini, para sahabat yang bermusyawarah ini adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Umar untuk bermusyawarah sebelum Umar wafat. Yang mereka adalah para sahabat yang termasuk al-ashrah al-mubasysyirin bil jannah. 10 sahabat yang diberikan kabar gembira akan masuk surga. Wahum khiyarus sahabati. Dan mereka adalah para sahabat yang terpilih. Wa ba'da maqtali Utsman waliyaha Aliyun radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian setelah Utsman bin Affan terbunuh secara syahid, maka kekhalifahan berpindah kepada Ali bin Abi Thalib. Juga berdasarkan hasil musyawarah ahli syura. Hadza huwa tartibul khilafati. Inilah urutan kekhilafahan menurut Ahlussunnah. Faman za'ama anna al-khilafata ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Aliyin radhiyallahu ta'ala anhu fa huwa dhallun wa mukhalifun lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa li ijma'il muslimina.
Maka barang siapa yang mengklaim bahwasanya seharusnya kekhilafahan setelah Nabi SAW wafat itu untuk Ali. Khalifah pertama harusnya Ali. Siapa yang mengklaim demikian, maka dia sesat dan menyelisihi Nabi SAW dan juga ijma' kaum muslimin. Fasyi'atu yaz'umuna annaha li'aliyin. Orang-orang Syiah mengklaim bahwasanya khalifah yang pertama harusnya Ali bin Abi Thalib. Wa yusammunahu al-wasiyya 'alal ummati. Dan orang-orang Syiah menamai Ali sebagai al-wasi, orang yang diwasiatkan untuk ngurusi umat. Wa inama qasduhum at-tahwishu wa ish'alul fitani bainan nasi. Dan sebetulnya tujuan mereka adalah untuk memprovokasi dan mengobarkan fitnah, mengobarkan kekacauan di tengah manusia. Fahum laisu bi ahsana nadharan min sahabati radhiyallahu ta'ala anhum. Orang-orang Syiah bukanlah orang yang lebih pintar daripada para sahabat, bukan orang yang lebih bagus pandangannya. Tentu para sahabat adalah generasi terbaik. Makanya pendapat orang Syiah kalau dibandingkan dengan pendapat para sahabat tidak ada apa-apanya. Fasyi'atu yaquluna, dan orang-orang Syiah mereka mengatakan as-sahabatu dhulamatun. Para sahabat adalah orang-orang zalim, kata mereka. Wa kullu wasfin dhamimin fil Qur'ani al-ma'ni'u bihi as-sahabatu indahum. Dan kata orang Syiah, semua sifat-sifat tercela yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu sebetulnya ditujukan kepada para sahabat. Jadi orang-orang Syiah itu berfantasi, berhalusinasi seolah-olah ayat-ayat yang Allah firmankan tentang sifat-sifat tercela, tentang akhlak-akhlak buruk, itu di situ Allah sedang bicara tentang para sahabat Nabi. Ini halusinasi mereka. Fayasifunahum bi'annahum zalimuna wa kafiruna wa dhalluna. Sehingga orang Syiah mensifati para sahabat sebagai orang zalim, orang kafir, orang sesat. Wa hadha mimma ja'ala al-ulama'u yanussuna ala dzikri al-khilafati fi kutubil aqaidi. Inilah kenapa para ulama menegaskan tentang kekhilafahan dan juga tentang urutan kekhilafahan di dalam kitab-kitab akidah. Contohnya dalam kitab ini, Aqidah Tahawiyah. Di sini At-Tahawi menyebutkan urutan kekhilafahan itu dimulai dari Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian baru Ali. Dan juga para ulama Ahlussunnah yang lain menyebutkan hal yang sama di kitab-kitab akidah yang lain. Bi alla yata'atharu ahadun bihaula'il arjasi. Kenapa para ulama melakukan demikian? Agar tidak ada satu orang pun yang terpengaruh oleh orang-orang Syiah yang kotor tersebut, yang najis tersebut. Fatartibul khulafa'il arba'ati ala hadha tartibi. Maka urutan kekhalifahan yang 4, urutannya sebagaimana yang disebutkan oleh At-Tahawi. Huwa madhhabu ahlussunnati wal jamaah. Inilah akidah ahlussunnah wal jamaah. Lianna sahabata rattabu hadha tartiba wa ajma'u alaihi. Karena para sahabatlah yang menetapkan urutan ini dan mereka bersepakat tentang urutan tersebut. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, man khalafa fi amril khilafati fahuwa adallu min himari ahlihi. Siapa yang menyelisihi Ahlussunnah dalam masalah kekhilafahan, maka dia lebih sesat daripada keledai keluarganya. Maka tidak ada khilafiyah di antara ulama sunnah bahwasanya urutan kekhilafahan memang harus seperti itu. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian baru Ali. Bahkan Ali bin Abi Thalib pun menyetujui menetapkan urutan ini. Jadi tidak ada Ali bin Abi Thalib merasa dizolimi. Harusnya khalifah pertama saya, kok malah Abu Bakar? Enggak ada. Bahkan Ali bin Abi Thalib berbaiat kepada Abu Bakar, berbaiat kepada Umar, berbaiat kepada Utsman bin Affan. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan, wa anna al-ashrata alladhina sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa basyarahum bil jannati ala ma syahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu al-haqqu. Dan 10 orang sahabat
yang disebut namanya oleh Rasulullah SAW, dan beliau kabarkan bahwasanya mereka ini pasti akan masuk surga dengan persaksian langsung dari Rasulullah SAW kepada mereka. Dan persaksian Rasulullah, perkataan Rasulullah pasti benar. Wahum, mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, wa huwa aminu hadhil ummati, dan beliau adalah orang yang paling terpercaya di umat ini. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'ina. Semoga Allah meridhai mereka semua. Kata Syekh Al-Fauzan, fa haula'i hum al-ashratul mashhudu lahum bil jannati. Mereka lah 10 sahabat Nabi yang dipersaksikan oleh Nabi akan masuk surga. Wa Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu wusifa bi annahu aminu hadhil ummati. Dan Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah disifati sebagai orang yang terpercaya dari umat ini. Li'annahu lamma aqada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ahda ma ahli Najrana. Karena ketika Nabi SAW membuat perjanjian dengan orang-orang Najran, wa farada alaihim al-jizyata, dan Nabi wajibkan mereka untuk membayar jizyah. Talabu minhu an yab'atha ilaihim aminan. Maka mereka, orang-orang Najran, meminta Nabi untuk mengirim seorang yang bisa dipercaya. Fakhtara Aba Ubaidata wa qala sallallahu alaihi wasallam la ba'athanna alaikum aminan haqqa aminin. Sungguh aku akan utus kepada kalian suatu orang yang terpercaya dan benar-benar terpercaya. Fastashrafa as-sahabatu lidzalika fa ba'atha Aba Ubaidata. Maka para sahabat pun merasa mulia dengan hal tersebut, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim. Kemudian Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan, "Wa man ahsana al-qawla fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang perkataannya senantiasa bagus terhadap para sahabat Rasulullah, wa azwajihi at-tahirati min kulli danasin, dan perkataannya senantiasa bagus terhadap para istri-istri Rasulullah yang suci, yang terbebas dari kotoran, maksudnya kotoran zina. Wa dzurriyyatihi al-muqaddasina min kulli rijsin, dan juga perkataannya senantiasa bagus tentang anak turun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suci. Faqad bari'a minan nifaq, maka orang tersebut yang perkataannya baik tentang para sahabat, tentang istri Nabi, tentang ahlul bait Nabi, maka ia terbebas dari kemunafikan. Kata Syekh Shalih Fauzan, ba'da an dzakara ma yajibu lis sahabati intaqala ila dzikri ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Ja'far At-Tahawi selesai membahas tentang kewajiban kita kepada para sahabat, beliau berpindah untuk membahas tentang ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu ahlil baiti hum azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlul bait Nabi yang paling pertama dan paling utama tentunya para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira." Sesungguhnya Allah ingin menghilangkan dari kalian, wahai istri-istri Nabi, Allah ingin hilangkan rijis, kotoran-kotoran dosa, wahai para ahlul bait. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil para istri Nabi dengan sebutan ahlul bait, para ahlul bait Nabi. Dan Allah ingin mensucikan kalian sesuci-sucinya. Surat Al-Ahzab ayat 33. Hadza khitabun lahunna. Dalam ayat ini Allah berfirman kepada para istri Nabi. Fa'awwalu man yadkhulu fi ahlil baiti zaujatuhu. Maka yang paling layak, yang paling pertama untuk dimasukkan dalam cakupan ahlul bait Nabi, mereka adalah para istri Nabi. Thumma qarabatuhu alaihi salatu wassalam. Kemudian karib kerabat Nabi, paman Nabi, sepupu Nabi, dan semisalnya. Wahum alul Abbasi wa alu Abi Talibin.
wa alul Harithi ibn Abdul Muttalibi. Dan Ahlul Bait adalah keluarganya Al-Abbas dan anak turunnya, keluarganya Abu Talib dan anak turunnya, dan keluarganya Al-Harith ibn Abdul Muttalib dan anak turunnya. Farrafidatu, maka orang-orang Rafidah yaqdihuna fi Aisyata wa yasifunaha bima bara'ahallahu minhu. Orang-orang Syiah Rafidah mereka mencela Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan mensifati Aisyah dengan sifat-sifat yang Allah sendiri telah membela Aisyah dari tuduhan-tuduhan atau sifat-sifat tersebut. Wa hadza takdzibun lillahi azza wa jalla. Maka mencela Aisyah, menuduh Aisyah macam-macam, ini bentuk pendustaan kepada Allah azza wa jalla. Wa wasafa lillahi bi annahu ikhtara li rasulih imra'atan la tasluhu lahu. Dan juga termasuk menuduh Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan istri untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam wanita yang tidak layak. Nah, orang-orang Syiah mengatakan Aisyah itu pezina, Aisyah itu murahan, Aisyah itu pendusta, Aisyah itu wanita bejat, Aisyah itu pura-pura dan lain-lain. Na'udzubillah. Andaikan itu benar, maka tentunya ini bentuk hinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia paling mulia di alam semesta, tapi Allah pilihkan wanita yang demikian? Tentu enggak mungkin. Wa hadza kufrun billahi. Maka ini bentuk kekufuran kepada Allah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Laki-laki yang buruk untuk wanita yang buruk juga. Wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Wanita yang baik tentu untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik juga untuk wanita-wanita yang baik. Surat An-Nur ayat 26. Nabi sallallahu alaihi wasallam thayyibun wala yakhtarullahu lahu illa at-thayyibata. Dan Nabi SAW adalah orang yang terbaik, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memilihkan istri untuk beliau kecuali yang terbaik. Wa dzurriyyatuhu al-maqsudu bihim auladuhu alaihi salatu wassalam. Dan dzurriyyah Nabi maksudnya adalah anak turun Nabi. Wa auladu ibnatihi Fatimah, dan juga anak turun dari Fatimah, putri beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa hum al-Hasan wal Husainu wa auladuhuma. Yaitu Hasan dan Husain dan anak turun mereka berdua. Haula'i dzurriyyatuhu sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.